ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Tatakabbaru, jangan sombong. Ya. At-tawadu'u yarfa'u wat-takabburu yada'u. Ya, jangan sombong. Orang yang rendah hati itu akan diangkat oleh Allah derajatnya. Watakabburu, dan orang yang sombong itu yada'u, akan direndahkan derajatnya oleh Allah. Orang yang sombong itu pasti tidak menyenangkan, betul nggak? Anda merasa nyaman nggak berbincang-bincang dengan orang sombong? Nggak nyaman. Dengan orang yang rendah hati nyaman kan? Artinya kita itu merasa dihormati orang yang rendah hati itu. Tapi kalau kita berbincang dengan orang yang sombong, kita merasakan dihina kok. Ya terserah kalau Anda merasa nyaman dihina. Ya tapi yang jelas seperti itu. Ini sabda Rasulullah mengatakan, wa man tawadha'a lillah, barang siapa tawadhu lillahi, untuk Allah. Barang siapa yang merendahkan hatinya untuk Allah, rafa'ahu Allah, maka derajat dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini, ingin saya terangkan biar jelas. Tawadhu itu apa sih? Katakanlah dalam bahasa Indonesia yang rendah hati, tidak menyombongkan akan kekayaannya, tidak menyombongkan akan kekuasaannya, tidak menyombongkan kecantikannya, tidak ada yang disombongkan. Dia menunjukkan kerendahan hati, yaitu selalu memberikan penghormatan kepada siapapun. Sesungguhnya sekalipun Anda sudah meyakini aku ini mempraktekkan rendah hati kepada siapapun, Anda merasa itu bisa saja. Tapi saya bisa menilai apakah rendah hatimu itu berpura-pura atau sungguh-sungguh. Di sini makanya hadis Nabi, wa man tawadha'a lillahi, rendah hati untuk Allah, bukan untuk dirimu sendiri. Sebab bisa terjadi menjadi terbalik-balik. Sesungguhnya ketika engkau menunjukkan rendah diri kepada orang lain dengan menunduk-nunduk, ya, dengan menunjuknya dengan jempol, beda loh menunjuk dengan jempol dengan telunjuk nih. Monggo silahkan dipun keresakan, monggo dikeresakan. Lain dengan monggo. Ini orangnya, ini orangnya. Tahukah siapa Pak Tato? Ini orangnya. Ini orangnya. Mana Pak Tato? Ini orangnya. Beda nggak? Beda ini. Body language, bahasa tubuh pun bisa menggambarkan ketawaduan seseorang. Iya. Ketika lewat di hadapan orang lain, minta 1.000. Minta berapa? Iya, nuwun sewu kan? Kan nuwun sewu. Kalau di Indramayu minta berapa? Nah itulah. Artinya belum tentu engkau itu menundukkan hatimu, tapi engkau bertujuan untuk dimuliakan orang. Dan rendah hatimu tidak asli. Saya perhatikan dengan tidak menyebutkan namanya, nggak boleh ya. Mengungkapkan identitas orang nggak boleh ya.
ternyata selama ini engkau sangat hormat kepada tamu-tamumu itu. Ternyata engkau hormati tamu-tamu itu karena engkau melihat tamu itu lebih kaya dari kamu. Tamu itu lebih miskin, lebih alim dari kamu. Tamu itu lebih tinggi pangkatnya dari kamu. Jadi engkau menghormati karena yang datang engkau lihat di atas kamu. Ketika yang datang itu orang yang di bawah kamu. Kamu punya sawahnya 10 hektar. Orang itu punya sawahnya hanya 1/2 hektar. Kamunya sarjana, yang datang tamatan SD, dihormati enggak? Ternyata tidak. Jadi tawaduk itu masih palsu. Bukan sejati dalam dirimu ingin menghormati semua manusia. Itu. Nah ini saya ingin mengatakan bahwa akhirnya rendah hati yang sejati, yang sesungguhnya adalah bukan ketika engkau melihat kehebatan seseorang sehingga Anda hormat. Tawadukmu akan menjadi tawaduk yang sejati apabila yang engkau hormati, yang kau muliakan itu bukan karena dia pejabat tinggi, mungkin bawahanmu, ya kan, mungkin tukangmu, kulimu, pegawaimu dan sebagainya. Tawaduk pada level seperti itu tidak lepas dari kepura-puraan. Kapan tawadukmu akan menjadi tawaduk yang asli, yang sejati? Ketika yang kau lihat bukan kehebatan manusia, tapi kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tidak kecil hati jadi orang miskin menghadapi orang yang kaya raya. Tetap hormat, tapi tidak menemukan rendah hati kepada dirimu. Kenapa? Karena yang kau lihat adalah kekayaan Tuhanmu. Kalau engkau belum melihat kekayaan Tuhan, engkau masih terkagum-kagum dengan orang kaya. Percaya enggak? Percaya enggak? Kalau engkau belum melihat hebatnya Tuhan, kamu masih terkagum-kagum melihat orang yang hebat. Itulah makanya tawadhu lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawadhu itu bukan Anda menundukkan punggung, bukan hanya menunjuk dengan jempol, bukan dengan bahasa tubuh, tapi itu sikap hati, menghormati siapapun tanpa pandang bulu. Apakah agama berbeda, apakah warna kulit berbeda, jangan dikait-kaitkan menghormati orang, menghormati manusia itu berdasarkan agamanya, sukunya, warna kulitnya dan sebagainya. Hormatilah dia sebagai manusia. Nah, sekarang saya sering mendengar, melihat di atas mimbar ada orang berceramah. Tidak boleh, hukumnya haram kita memulai salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Melarang orang mengucapkan assalamualaikum. Nggak boleh. Jadi kalau ada tahu orang Nasrani, orang Yahudi, assalamualaikum, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau mereka mulai dulu, assalamualaikum, boleh kamu jawab, boleh tidak kamu jawab. Tapi kalau dijawab, jangan waalaikumsalam, tapi waalaikum. Kalau ditambah, jangan salam, waalaikumsalam. Sam itu mampus artinya nanti. Yang jadi pertanyaan semacam ini, apakah sikap umat Islam itu terhadap agama lain tawadhu apa sombong? Jujur ngomongnya dong. Ya
bukan katanya, saya sendiri juga kecilnya di pesantren kok. Kitabnya saya baca kok. Kalau ada orang non muslim assalamualaikum tidak boleh dijawab. Kalau dijawab jawabannya waalaikumsalam. Waalaikum lan muga tetep ingat saya panjenengan sampeyan asam utawi mati. Jadi kalau ada orang sampurasun jawabnya sampurasun. Kalau orang bilang assalamualaikum jawabnya waalaikumsalam. Masa seperti itukah? Ini Nabi mengatakan man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Yang ini la tabda'u al-yahuda wan nasara bisalam. Ini sahih Muslim ada, silakan dibaca. Ya. Ada lagi la tabda'u yahud wan nasara bisalam. Ada lagi di hadis yang lain sahih Muslim juga wala tabda'u al-yahud wan nasara bisalam wa idza laqitum ahadahum fit tariqi ya fadtarruhu ila adyaqihi. Saya ulangi lagi hadisnya di Muslim. La tabda'u salama la tabda'u yahuda wan nasara bisalam wa idza laqitum ahadan fi tariq ahadahum fi tariqin fadtarruhu ila adyaqihi. Jangan mulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila engkau bertemu dengan mereka di jalan, desaklah mereka sampai mereka nginjak comberan ke jalan yang paling sempit. Apa begitu saudara? Ini hadis loh. Dan saya tidak menyalahkan mereka yang memahami hadis itu. Disampaikan di hadisnya ada. Yang jadi masalah di mana? Apa orangnya? Apa hadisnya? Apa kemanusiaan kita yang sudah hilang? Ini menjadi persoalan. Saya tidak mau menyalahkan siapapun. Mubalik itu mengatakan benar, ada hadisnya. Iya kan? Ada hadisnya. Jangan mulai salam. Kalau ada orang Nasrani, assalamualaikum. Gitu, berkali muka gitu. Hebat banget ya. Nah ini yang jadi persoalan. Apakah agamamu mengajari kamu tawadhu atau mengajari kamu sombong? Nah, mungkin ada jawabannya. Tawadhu sesama umat Islam. Nah lah, bingung lagi nih. Sombong terhadap non Muslim. Di Al-Qurannya ada. Ruhama'u bainahum asyidau alal kufar wa ruhama'u bainahum. Kita harus sikap keras kepada mereka, tapi sesama Islam kita harus kasih sayang. Nah ini jadi persoalan-persoalan sesungguhnya jadi artinya tidak matching ya apa yang kita sampaikan dalam ilmu tasawuf rendah hati semacam ini. Ketika kamu mendengarkan ceramah-ceramah di tempat yang lain yang mengajarkan seperti itu. Alasannya apa? Assalamualaikum itu doa keselamatan untuk mereka. Assalamualaikum, assalamu utawi keselamatan. Iku alaikum, moga tetap ingat saya panjenengan. Semoga Anda dalam keadaan selamat. Itu kata mereka tidak boleh mendoakan mereka selamat. Karena mereka tidak selamat. Mereka pasti masuk neraka. Jadi nggak boleh mendoakan mereka. Yang jadi pertanyaan, apa nggak boleh kita mendoakan orang supaya mereka selamat? Apakah kita harus membenci orang yang tidak selamat? Ataukah kita mencoba untuk menyelamatkan orang jangan sampai celaka? Ini menjadi persoalan besar ini persoalannya. Ya, jadi mendoakan orang yang non muslim itu tidak boleh. Ya saya siap menerima dibenci orang, saya siap menerima dihujat orang karena bapaknya
Kiho, Bapak Tikun yang meninggal dunia itu, saya takziah. Saya duduk di samping apa katilnya itu, apa namanya katil itu? Keranda. Ya. Karena saya tahu, melihat sendiri Bapak Tikun ini orangnya dermawan. Setiap ada pembangunan masjid, madrasah, dia bantu nyumbang. Sampai utang sampai ratusan juta dikasih terus untuk masjid, nggak apa-apa. Baik kan? Ya. Ya, terlepas apakah dia selamat tidak saya nggak tahu, tapi dia baik kok. Begini, saya itu pasti akan menghormati orang yang baik kok. Yang saya hormati itu orang yang baik, yang dermawan, bukan orang yang kaya, paham nggak? Betul nggak? Yang saya hormati itu bukan orang yang cantik, tapi orang yang santun, paham nggak? Yang saya hormati bukan orang yang ilmunya banyak, tapi orang yang mengamalkan ilmunya, ngerti nggak? Ya, saya hormati. Nah, karena saya takziah sama Bapak Tikun, gosip menyebar. Kiai Sakur itu udah bukan, udahlah, pokoknya nggak pantas lah. Yang isinya ngapain dia Kiai Sakur kayak kerjaan, masa orang kafir mati didatangi? Ya Allah ya Rabbi, apakah agamamu itu mengajarkan kamu untuk membenci agama lain? Itu satu pertanyaan besar. Jadi saya ulang lagi, tolong jangan membenci orang yang tidak sholat, tapi ajaklah orang yang belum sholat supaya sholat. Jangan membenci orang yang ngedit, ajaklah orang yang ngedit supaya aman. Yang kau obati adalah penyakitnya, bukan yang kau bantai orang yang sakitnya. Yang diobati itu penyakitnya, bukan yang kamu bunuh itu orang yang sakitnya, paham nggak? Ini kan jadi salah paham. Nah itulah makanya sekali lagi hari ini kita belajar tawadhu dan sudah saya jelaskan. Kesimpulan terakhir, tawadhumu, rendah hatimu akan menjadi asli, murni tawadhu manakala yang kau lihat bukan kebesaran manusia tapi kebesaran Tuhan. Dan semua ketika engkau menghormati siapapun, semuanya adalah lillahi ta'ala. Maksudnya apa? Lillahi ta'ala, tidak ada keinginan apapun yang terselip di balik penghormatanmu itu, kecuali hanya mengabdi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin gak ada orang hormat yang datang orang kaya, pintunya dibuka lebar, minumannya ditawarkan, teh tubruk, kopi, apa lagi, susu, coklat, kuenya semua kue dari Australia keluar semua. Yang datang orang kaya. Di balik itu ada tujuan tertentu, mengharapkan fasilitas dari orang kaya, minimal bisa dapat Jadi artinya lillahi ta'ala itu betul-betul engkau menghormati hanya untuk Allah, terlepas dari segala kepentingan-kepentinganmu itu. Dan pada umumnya seorang bawahan yang menghormati atasan itu bukan tawadhu, bukan kerendahan hati, tapi itu menjilat. Paham nggak? Menjilat supaya naik pangkat. Paham? Beda antara tawadhu dengan menjilat, beda antara tawadhu dengan ngolok, ya kan? Dan lain sebagainya. Saya kira sudah cukup, habis waktunya, pas jam 20.30. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.